Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, beserta wakil, dan Ibu Bapak Majelis Guru yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Materi yang didapatkan dan ini yang akan dibagikan langsung kepada Bapak Ibu tentang budaya positif atau ekosistem positif. Kalau kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu. Jadi ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi guru itu Bapak Ibu diibaratkan seperti petani. Petani yang menanam padi, tugasnya apa? Berusaha memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi ulat, dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa berharap kalau bibitnya itu kurang unggul, kita bisa menjadikan dia unggul dengan cara apa? Ya dengan cara yang memperbaiki kondisi tanahnya, gitu, membasmi hamanya. Walaupun bibitnya unggul, tapi hamanya tidak diberantas, itu pun hasilnya pun tidak akan berkualitas. Jadi itu sebenarnya konsep pendidik sebenarnya. Nah, satu konsep lagi yang miss selama ini. Kalau selama ini secara pribadi Anda mengenal, kita mengibaratkan siswa itu seperti kertas putih yang belum bercoret dan apapun. Ternyata itu salah. Konsep itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Anak murid kita itu sebenarnya adalah kertas yang sudah ada gambarnya tapi tidak jelas. Nah, tugas kita sebagai pendidik bukan menulis, bukan menggambarkan. Jadi anak itu ibarat kertas yang udah ada gambarnya tapi tidak jelas. Jadi tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka untuk membuat gambar mereka sendiri, gambar kehidupan mereka sendiri. Jadi mau jadi apa itu tergantung dari kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu bakat yang ada di dirinya, kodrat zaman ya perkembangan zaman yang ada saat sekarang ini. Jadi tidak ada intervensi dari kita sebagai pendidik sebenarnya. Kita hanya fasilitator, membimbing. Jika memang anak itu tidak suka matematika, ya sudah, dia juga tidak harus menjadi insinyur matematika. Mungkin saja dia bisa menjadi seorang fotografer dan sebagainya. Jadi memang anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, itulah makanya ini titik poin dari pendidikan, dari filosofis pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita melakukan perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu ambil satu alat, mohon maaf, satu alat kok tisu dicobek, pegang di tangannya sebelah kanan. Mohon Bapak Ibu. Boleh Bu, simnya Bu. Nggak harus keduanya, misalkan Ibu yang pegang, buat nggak usah. Satu orang saja, satu meja. Ya, kita anggap kertas yang disobek itu digulung. Kita anggap itu sebuah benda yang sangat berharga. Masukkan ke dalam genggaman tangan Ibu. Mohon kepada Ibu yang sebelahnya, coba lakukan cara apapun agar beliau, Ibu yang sebelah kita, memberikan kertas itu kepada kita, alat yang berharga itu. Boleh dengan cara apapun. Boleh dibujuk, boleh dikritik, boleh dicaci, bentak-bentak, silakan. Pokoknya dapat. Nah, ya, terserah mau caranya seperti apa. Tolong lihat. Bujuk boleh. Boleh. Mau dibujuk, mau dibentak-bentak, dikritik juga boleh. Terserah. Berpindah. Kenapa dikasihkan sama buat? Dia yang terdekat. Oh, dia yang terdekat. Oke. Kenapa Budet nggak mau
berikan ke Ibu ya. Ini sana barang berharga. Oke, sama Ibu nak yakin Bu bisa jadi amanah nanti. Jadi Bapak Ibu, berpindah atau tidak berpindahnya barang berharga ini kepada teman Bapak Ibu ada dua faktor. Yang pertama adalah ya karena dia teman saya gitu. Nah, karena faktor permintaan, bisa saja dibujuk, bisa saja disogok gitu ya. Nah, bisa saja dikelitikin. Yang kedua, memang karena kesediaan sendiri. Jadi yang faktor pertama itu adalah motivasi ekstrinsiknya. Yang keduanya adalah motivasi internal. Jadi walau bagaimanapun bujuk rayu Bu Yet kepada Bu Dev, karena ini berharga ya saya tidak mau, kata Bu Dev. Tapi kalau Bu Mai, ya dia teman saya, nanti nggak bisa pulang bareng gitu ya. Nah, itu berarti karena permintaan, masih dalam konsep motivasinya eksternal. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting adalah di sini kita ingin menekankan bahwa sesuatu yang dilakukan itu harusnya berasal dari motivasi intrinsik, bukan dari eksternal. Positif yang terjadi di sekolah kita ini, dia dilakukan oleh anak-anak itu memang berasal dari motivasi dirinya, bukan karena siapanya, bukan karena apanya, tapi memang karena ada keinginan dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, ini perubahan paradigma yang sebenarnya kita anggap benar, ternyata itu cuma ilusi. Kita menganggap bahwa sebenarnya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, kita membuat anak gini. Kenapa kamu nak seperti ini? Nggak kasihan kamu sama orang tuanya gitu. Nah sebenarnya itu tidak dapat menguatkan karakter sebenarnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kalau selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan Bapak Ibu? Nah, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Walaupun pandangan orang lain itu berbeda dengan kita, kita berusaha untuk memahaminya. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak kita berbuat hal yang negatif, berarti itu adalah kesalahan yang luar biasa misalkan. Oke, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu disiplin karena ingin menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau seandainya saya terlambat, maka saya disuruh denda buku, gitu ya, misalkan. Nah, itu masih motivasinya eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan, saya membuatkan PR supaya bisa dipuji sama Bu Mai, seperti itu. Atau mau dapat bintang, mau dapat plus, nah, itu juga masih motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang motivasi internal. Maksudnya misalnya seperti ini. Saya tidak terlambat ke sekolah. Saya tidak seperti contohnya kita tidak terlambat datang ke sekolah karena memang itu sudah tugas kita gitu. Itu artinya kita menghargai waktu, menghargai anak, menghargai murid, bukan karena takut dimarahi sama ibu kepala sekolah seperti itu. Mungkin jadi pertanyaan juga, mengapa tidak peraturan saja gitu, mengapa harus keyakinan kelas gitu. Nah di dalam contohnya seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam ini Bapak Ibu? Kenapa kita
harus menggunakan helm? Bisa melindungi diri kita. Supaya melindungi diri. Itu kenapa makanya harus keyakinan kelas. Jadi kalau seandainya kita tahu nilai yang ada di dalam sebuah, contohnya memakai helm itu, maka itu sudah muncul motivasi intrinsik dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas di sini? Yang A atau yang B? Kalau yang A, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kalau yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman. Benar? Oke. Yang B, kenapa Bapak Ibu? Menanamkan nilai-nilai kebaya. Ya, kalau yang B itu ada nilai-nilai terkandung di dalamnya. Contohnya yang menyayangi. Kalau ada anak kita berantem, mengolok-olokkan, ya, nah, kita bisa kembalikan anak ke keyakinan ini. Apa yang kesepakatan kita kemarin, bahwa kita harus saling menyayangi. Misalkan semangat belajar, tidak buat PR anak kita, ya, dia malas membuat tugas dan sebagainya, ya kita kembalikan ke sini. Jadi ini tertanam dalam dirinya bahwa dia melakukan itu karena ada nilai-nilai atau keyakinan yang udah dia sepakati dari awal secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu, ada peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang ingin kita tuju dari sini? Kejujuran, tanggung jawab. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, menyayangi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, disiplin, menghargai waktu, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi tadi ya, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu aliran, dan seterusnya. Jadi peraturan ini ada nilai kebajikannya, ada nilai keyakinan yang ingin kita tuju. Nah, inilah yang kita formulasikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini jawaban tadi. Nah, betul ya Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya seperti ini. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya gini, kadang-kadang juga seperti itu. Siapa yang bisa siap duluan silakan pulang. Ya Bu, mati kan lucu kayak gitu Bu. Silakan pulang. Nah ternyata tidak efektif seperti itu. Kenapa? Karena penghargaan yang seperti itu dapat merusak hubungan. Contohnya, misalkan Bulik sama budeku rumahnya dake, selalu pulang bersamaan, ya. Lalu dikasih instruksi seperti itu. Ternyata budak duluan siap terus, ya. Tentu budak pulang duluan. Apa yang terjadi? Pulang dulu, semuanya ada kecil Bulik kan. Nah itu akan merusak hubungan. Apalagi yang tidak efektif, ya udah tiap hari itu ya cuma budak saja yang keluar duluan. Itu saja anaknya yang keluar duluan. Yang lain apa ya pesimis. Walaupun sudah ke pulang juga ya. Mereka mungkin ibu menunggu sampai sore kayaknya. Diukurnya kita Bapak Ibu, diukurnya kedalaman hati kita gitu. Itu makanya penghargaan itu juga tidak efektif. Karena contoh juga diambil di Arya sekolah di SDIP. Arya bintang Arya lasik 200 ini gitu. Sebenarnya pemberian bintang itu bukan efektif, tidak efektif untuk anak. Kenapa? Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mengharapkan bintang gitu. Ada satu masa ustazahnya nggak datang, digantikan sama ustazah lain. Ustazah lain tentu tidak ada gunakan bintang. Terus tanya kenapa Arya? Makanannya tidak habis. Jadi kalau di itu nanti kalau makannya habis dapat bintang lo kan? Ya ustazah ini tidak ada ustazah duit dah ceknya. Ustazah siapa kecilnya ndak ada kayak bintang mengayap bihan mana gitu. Jadi konsepnya kan sudah salah gitu. Jadi anak berbuat sesuatu itu karena ingin penghargaan, bukan karena
Bukan karena imbalan, bukan karena ada nilai di dirinya bahwa dia itu harus menghabiskan makanan biar tidak mubazir seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya bisa diberikan pengertian gitu, tapi kan tidak semua orang paham tentang itu gitu. Oke Bapak Ibu. Nah ini kita kadang-kala, Yona sendiri juga merasakan ini. Jadi kalau belajar materi ini, awak kayak gitu mah gitu. Salah, wassalamualaikum mah. Kami gitu Bapak Ibu. Kalau belajar yang ini, hukuman atau konsekuensi. Sekarang coba Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah ya Bapak Ibu kita lakukan? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu cilek buat lah. Dekat luar seluruh. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Lalu membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada hukuman. Baik Bapak Ibu kita lihat ini yang mencatat 100 kali hukuman, keliling lapangan basket karena terlambat juga hukuman, menggantikan kertas tugas teman itu adalah konsekuensi karena kan dia coret. Nah, lalu membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Nah, kenapa yang lari mengelilingi lapangan 10 menit itu untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi, sedangkan yang nomor 2-nya hukuman? Kenapa Bapak Ibu? Iya, karena itu berhubungan dengan olahraga. Jadi yang membedakan hukuman dengan konsekuensi itu adalah hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan anak. Contoh, Ina pernah juga lakukan itu, terlambat push up. Ina pernah itu, ternyata tidak, itu hukuman sebenarnya gitu. Yang kalau konsekuensi itu ada hubungan dengan kesalahan anak. Anak mencoret buku temannya ya diganti gitu. Atau kalau di dalam pelajaran PJOK boleh disuruh ke lapangan, bisa jadi itu merupakan bagian dari pemanasan seperti itu. Nah, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu bisa fisik, sakit fisik, bisa hati gitu, untuk jangka waktu yang lama. Lalu hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu sesuatu yang menakutkan bagi anak. Sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman, bahkan dia tidak akan jujur karena takut dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sebaik-baiknya sebenarnya ini kalau kita boleh memilih di antara dua, maka kita akan lakukan konsekuensi seperti itu. Ternyata hukuman itu sangat tidak baik bagi anak kita. Oke Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi anak kita berbuat kesalahan itu seperti tadi teori kontrol, perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi apa yang dilakukan anak kita itu sebenarnya ada dasar di balik itu semua. Nah, tugas kita sebagai pendidik mencari tahu kenapa demikian. Contoh, ada 5 kebutuhan dasar anak: cinta, kasih, atau diterima. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin
dicintai, karena ingin diperhatikan gitu. Lalu survival ini untuk bertahan hidup, seperti makanan gitu. Kalau penguasaan ini menunjukkan kekuasaan dirinya gitu, bahwa dia itu paling bisa jadi orang yang bagus, jadi orang yang baga gitu. Itu yang penguasaan. Sedangkan kesenangan itu dia melakukan sesuatu itu karena dia mempunyai kesenangan dengan itu. Sedangkan kebebasan karena ingin bebas, ya, karena ingin bebas menentukan pilihan. Jadi ini adalah 5 dasar kebutuhan anak yang patut kita pahami, yang patut kita ketahui, sehingga ini menjadi landasan bagi kita untuk memproses anak kita, untuk berbuat, untuk menanggapi semua kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya Bapak Ibu, misalkan silakan keliling lapangan. Kita tidak tahu kenapa dia terlambat, apa yang membuat dia terlambat. Ya. Jadi sebenarnya itu harusnya kita gali terlebih dahulu. Kenapa mereka melakukan itu? Kadang anak-anak kita yang melakukan mengganggu temannya, itu bisa jadi karena dia ingin perhatian dari kita. Ya, dia mengganggu temannya itu mungkin karena ingin melihatkan bahwa saya ini orang yang punya kekuatan, yang bisa mengendalikan orang lain. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, untuk semua kebutuhan ini harusnya kita pahami sehingga kita bisa bertindak atau memberikan setidaknya merujuk kepada kebutuhannya itu gitu. Kalau memang dia butuh kasih sayang, mana tahu di rumahnya tidak ada orang tua, ya, tidak dapat perhatian. Nah, dan dia akan mencari itu di sekolah gitu. Nah, contohnya gini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kalau katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kan ada 5 tadi: survival, cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan ini kesenangannya. Kedua, ibu guru tidak menyapaku, padahal aku pakai jepit rambut baru gitu. Iya, perhatian, cinta kasih. Lalu aku bosan gitu ya. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini apa Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Ya, kesenangan, penguasaan juga bisa. Nah, kadang-kala iyalah anak kita nyebut, Bu, bosan belajar sama ibu. Iyalah, kalau dia berkata seperti itu bisa kita tindak lanjuti. Kadang kan nggak seperti itu. Dia menunjukkan bosannya seperti apa? Dia keluar, apalagi misalnya dia tidur. Jadi ada perilaku anak itu sebenarnya dia bosan, tapi ditunjukkan dengan perilaku yang tidak enak, tidak baik gitu. Misalnya tidur, keluar, mengganggu temannya, mencoret-coret buku gitu. Ya, nah, jadi perilaku yang dimunculkan oleh anak kita itu karena dia punya suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Ternyata dia bosan belajar sama kita. Kita cuma misalkan menjelaskan saja gitu. Padahal dia juga butuh bermain. Kita kasih ice breaking, misalkan permainan, nyanyi-nyanyi. Ternyata dia butuh itu ternyata gitu. Cuma dia tidak sampaikan. Dia perlihatkan dengan tindak tanduk atau perilaku yang menurut kita itu tidak sesuai gitu. Apalagi di jam 12, di jam 11 kita saja ngantuk mendengarkan materi gitu, mendengarkan apalagi anak kita yang dari pagi. Ya kan Bu Mai? Yang dari pagi belajar gitu aja. Ya Bapak Ibu, jadi anak kita, jadi kita perlu mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Ya, dia tidak akan menyampaikan, Ibu saya sebel, masa iya gambar saya Ibu lihatkan ke teman, padahal kan dia jelek. Tidak akan mungkin anak berkata seperti itu. Yang pasti dia akan jengkel kepada kita, akan dendam kepada kita. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita, jadi itu menjadi secara pribadi Yana merasakan itu menjadi
cambuk bagi saya pribadi bahwa apa yang dilakukan anak itu pasti ada dasarnya, ada tujuannya. Ya, jadi di sana lataran kita sebagai pendidik, kalau memang ada hama pada diri anak kita, hama katakanlah masalah, ya tugas kita membasminya gitu. Misalkan lingkungan anak kita ibarat tanaman tadi tidak subur, dia berada di keluarga yang tidak harmonis, kan tidak subur itu Bapak Ibu. Ya kita ciptakan gitu di lingkungan sekolah kita yang subur tadi, ya, karena pada dasarnya kita kan mendidik anak orang. Kalau mendidik anak orang itu kan apa Bu Mai? Terima mendengarkan cerita Inamang itu lawak kamu dalam kehidupan wawancara. Cuman ibu kiat-kiatnya, ya, kiat awak harus lakukan terhadap anak yang nama suak, ya. Anak antara kita duit, anak yang mau baraja, nah itulah bahasa orang itu. Dengan lakukan hukuman dari tidak mempan dulu. Sekali dia buku, asli tadi Yona punya mampu. Iya. Sampai nanti punya bisa tuh. Nah, dengan cara yang ada nah, mudah-mudahan dengan beberapa anak awak yang bermasalah bisa belajar lagi kita nyaman seperti ini. Terima kasih Bu Maya. Kita akan sampai ke situ sedikit lagi. Jadi ini dulu kita pahami dulu, ini suatu pemahaman yang harus kita tahu sehingga kita sampai nanti ke penyelesaiannya. Kita juga buat nanti prosedur apa yang kita lakukan biar ini berjalan dengan baik. Nah, sebentar untuk sampai ke sana Bu Mai, ini ada 5 posisi kontrol, ya, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer inilah poinnya nanti Bu Mai. Nah, manajer. Nah, mungkin selama ini anak pribadi nih banyak di posisi penghukum, ya, di posisi penghukum. Penghukum itu guru akan bagaimana? Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, gitu kan kita sering ngomong Ibu. Mana juga gitu loh. Awas ya, sekali nilai awas ya, gitu. Nah kan? Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya kan anak kita? Nah, lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan di luar dunia, meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Jadi dia itu sudah menganggap kita, ibu kok pamberang mau ya Pak, ibu kok pamberang, sangar, sehingga terkenal betul guru. Saya terkenal aja lah, guru tersadis. Ya, killer, guru killer. Nah, ya. Jadi dah dicap kita Bapak Ibu. Lalu murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah juga. Biasalah, aku butuh marah, dia nggak berang, dia. Lalu dampaknya apa? Anak melakukan kesalahan lagi, nggak berkurang kesalahannya gitu. Nah, itu yang penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, Bu, kecewa sama kamu nak, gitu kan. Kita sering kan Bu, kecewa Ibu, masa iya, kamu ingat orang tua kamu, ya, kecewa Ibu, padahal Ibu sudah susah payah mendidik kamu, Ibu sudah payah mendidik kamu, menjelaskan, kok kamu tidak buat PR, kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya anak kadang menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Nanti murid akan berkata, maafkan saya ya Bu, gitu ya. Nah, lalu dia merasa rendah diri. Nah, kenapa? Kalau pembuat merasa bersalah ini gini juga. Kalau dia ketemu dengan kita, oke, dia berubah. Nanti ketemu dengan guru lain. Nah, itu lihat Bu. Jadi dia akan tergantung dengan kita. Kalau kita menggunakan kontrol peran ini, posisi ini. Ya, misalkan di kelas 7 ini bosobo jo Buma yang bisa seperti ini. Tiba di kelas 2 bosobo jo misalkan sama Yona yang penghukum gitu. Jadi kan akhirnya apa? Kesalahan itu akan terjadi lagi karena dia merasa orang yang akan menasihatinya itu sudah tidak ada lagi gitu.
Lalu teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya gini, ayolah lakukanlah demi ibu gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hasilnya apa? Ketergantungan anak terhadap kita kalau kita menggunakan posisi ini. Murid meletakkan guru ya sangat penting. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Ada misalkan suatu ketika dia melakukan kesalahan lalu kita tidak ambil bagian di sana, akhirnya dia akan kecewa. Ibu katanya teman saya, tapi dia diam saja, saya dimarahi guru lain gitu. Ya Bapak Ibu. Lalu pemantau. Nah kalau pemantau ini kita menghitung dan mengukur. Kita punya catatan sikap anak. Andi lah 3 kali dalam kalau lah kategori kau, ibu panggil orang tua lain. Nah gitu ya Bapak Ibu, itu yang memantau. Tidak ada tidak buat PR atau tidak datang tepat waktu. Ya, jadi kalau pada pemantau ini murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya buat gitu. Jadi ini menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dia yang pemantau. Jadi kalau mau dapat membuat tugas kasih bintangnya banyak, anak kayak gitu mau belajar, kasih bintangnya banyak. Itu baru bintang yo. Jadi penganaan itu ke bintang. Atau catatan kesalahan, terlambatnya sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau terlambat sekali dan cik buku, terlambat 2 kali dan 2 buku dan seterusnya. Nah, posisi yang baik itu, yang identitas yang bagus itu adalah manajer. Bagaimana itu posisinya? Seorang guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu contohnya gini, apa yang kita yakini? Tadi kan kita ada berkeyakinan kelas ya Bapak Ibu. Lalu anak kita membuat kesalahan, nah kita kembalikan apa yang kita yakini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita kembalikan kepada anak, kita tanyakan kepada mereka apa yang bisa lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang menentukan hukumannya, tapi dia. Ya. Lalu hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah, ini masalah nada ya Bapak Ibu. Kadang kita berkata kepada anak, katanya sama tapi nada yang berbeda, itu akan membuat posisi kita menjadi berbeda. Contoh, apa yang kamu mau? Itu ke penghukum. Apa yang kamu mau nak? Gitu. Bisa tuh membuat merasa bersalah. Nah kalau manajer, nah apa yang kamu mau? Seperti itu. Jadi nada dan intonasi itu bisa menentukan kita berada di posisi yang mana walaupun katanya itu sama. Nah ini Bu Mai, ini tujuan akhirnya sebenarnya itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, contohnya ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita memberi tawaran kepada anak. Lalu yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Lalu cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi dan restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, ada 3 poin dalam restitusi ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah contohnya gini. Nih, menstabilkan identitas Bapak Ibu.
Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia tahu dia salah, tapi dia akan memberikan impact positif terhadap dirinya. Caranya seperti apa? Gini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalau kita melakukan validasi tindakan yang salah, guru akan berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini akan menguatkan kembali karakter anak kita, Bu. Peningkatan keyakinan. Nah, baru di sini apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Terima kasih ya Bu Anai, makasih Bu Anai. Ini kan karena ada kasih penjelasan nih. Ini untuk kiat kita ke depan lagi di sekolah ini, kebetulan Ona ada di sini. Melihat di kelas 7 kita sudah mulai. Nah, bagaimana kira-kira program-program kita untuk teman-teman kita yang lain, Bu Yona? Misalnya untuk kelas 8, di kelas 7 Ibu juga lihat di WA sudah ada apa tadi? Kesepakatan bersama itu per kelas, per bidang studi atau per individu. Nah, itu belum tahu teorinya. Jadi kalau Yona sudah ada itu, jangan hanya di kelas 7, bagaimana kita coba juga terhadap teman-teman kita yang di kelas 8, di kelas 9. Sehingga nanti anak-anak kita yang banyak bermasalah ini rata-rata kan dari lingkungan keluarga. Jadi kita selaku guru bisa menggali di mana masalah anak kita itu. Jadi kalau memang ada program seperti itu bisa merubah. Nah, bagaimana kita sepakati, bisa kita bersama-sama untuk kebaikan kita juga. Terima kasih Bu Dev, Bu ini atas pertanyaannya. Untuk Bu Dev, jadi gini Bu, contoh anak kita yang udah masuk dia makan, ya mungkin karena dia tidak sempat makan di rumah seperti itu ya. Tapi tentunya cara kita mendekati tadi ya seperti yang tadi restitusi tadi Bapak Ibu kalau bisa. Iya, jadi dulu Bapak Ibu melihat. Lakukanlah tugas kita sesuai porsinya. Contoh ini, kalau kasusnya itu bukan kita selesaikan sendiri. Jangan keluar ke balik kelas. Ini apa ya Ibu? Kenapa? Yang tahu kasusnya kita, yang apa yang kita inginkan kita. Jadi jangan dia bermasalah di jam kita, lalu lapor ke wali kelas, disuruh wali kelas yang menyelesaikan itu tidak nyambung. Jadi apa? Terima kasih banyak Bu Yona atas waktu yang diberikan. Bagaimana teori yang Bu Yona tadi senang lihatnya sejuk ke kiro. Banyak pembaruan-pembaruan yang disampaikan. Walaupun sepanjang dari yang Bu Yona yang tadi, mungkin ada 1-2 dari antara orang tua atau guru kita yang mengajar yang ada memakai sistem ataupun cara-cara yang telah Bu Yona sampaikan tadi. Cuman tetap Bu Yona, kita nak pesimis, kita nak putus asa, nak taluk dan mau maja kalah itu ledo, lapannya lebih satu cara. Jadi artinya kan itu yang akan kita pelukan balik, penguatan dalam diri kita sebagai seorang guru untuk memperbaiki tadi. Balik apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Haji Dewantara. Artinya tentu kita ibarat orang ke sawah. Bannya lah ditebarkan, sawah tanah lah dibajak, lah ditanam, kurang ia dimasukkan ia, kurang pupuk dan dia pupuk. Tentu Bapak dan Ibu dengan segala segenap usaha awak, masing-masing cara yang ada yang Bu Yona tadi, nyampang pada tadi kok lega kagadang, bamo disemprot pulau jomo. Oh indah jomo mbok kita pulang itu kita serang kata nalah. Itu nyebut artinya dengan apa yang disampaikan Bu Yona tadi itu adalah cara penguatan dari kita bau sawah awak. Kok padi lu ditanam lah doa. Awak lah takwik di makam mancing. Arima padi tadi kasumbuah. Jadi itulah paradigma itu tadi Bu Yona itu yang bisa kamu tangkap secara pribadi. Artinya dengan adanya penguatan dari kita sang pendidik, kita tidak berputus asa, tidak pesimis untuk hendaknya siswa awak, anak didik awak sesuai dengan harapan juga hendak awak. Di balik dari itu, apapun yang terjadilah kita laksanakan prosedur tadi mau diulang ke sawah. Indak jual tapi jual dimanci bijo dia mau.
Itu balik itu kan tuan lah. Itu kebutuhan gaji itu ya nah bisa. Alam, kok mau disampaikan Pak Ibu? Alahnya. Kesimpulannya api dengan Assalamualaikum warahmatullahi Ya jadi memang seperti itu kesimpulan intisarinya seperti itu Bapak Ibu. Ibarat kata Ki Haji Abdul Battara, pendidik itu seperti petani. Ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Iman. Tepuk tangan untuk Pak Iman. Demikian Bapak Ibu, dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Nah juga masih belajar, masih meraba-raba, masih memulai langkah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Jadi tugas kita tidak hanya bergerak sendiri, tetapi juga harus menggerakkan orang lain ternyata Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang tepat dan kurang berkenan. Dan yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.